Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk memperkuat iman kita maka kita perlu memahami tentang senjata Allah yang terdiri. 1. Pengantar tentang senjata Allah. 2. Sabuk kebenaran. 3. Pelindung dada kebenaran. 4. Sepatu Injil perdamaian. 5. Perisai iman. 6. Helm keselamatan. 7. Pedang roh. Mari kita simak. Pelajaran 7. Pedang roh. Senjata Allah penuh. Senjata kebenaran. Tumbuhkan hidup Anda dalam firman Tuhan. Pelajaran 7. Pedang roh, firman Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 17. Dan ambillah helm keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Pelajaran 7. Pedang roh, firman Tuhan. Pedang adalah satu-satunya item yang terdaftar oleh Paulus yang berfungsi dalam kapasitas menyerang. Bahkan jika seluruh baju besi kita dilengkapi dengan sempurna, tanpa pedang, kita hanya akan menjadi target bergerak yang berlapis baja. Pelajaran 7. Pedang roh, firman Tuhan. Apa firman Tuhan itu? Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelajaran 7. Pedang roh, firman Tuhan. Firman Tuhan, kitab suci, menerangi. Ia menyingkapkan kepada kita apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang bijaksana dan apa yang tidak bijaksana. Ini adalah alat utama dalam mempelajari bagaimana menjalani kehidupan sebaik mungkin, bebas dari kekangan karena tersandung dalam kegelapan. Yohanes pasal 17 ayat 17. Sucikan mereka dengan kebenaran-Mu. Kata-katamu adalah kebenaran. Pelajaran 7. Pedang roh, firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran, jelas dan sederhana. Kita dapat memiliki keyakinan sempurna akan fakta bahwa firman-Nya akurat, benar, dan tidak salah. Ketika diikuti, mereka pasti membimbing kita di jalan yang harus kita lalui. Pelajaran 7. Pedang roh, firman Tuhan. Kita bisa hancur karena kurangnya pengetahuan akan Tuhan. Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena kurangnya ilmu. Karena engkau menolak ilmu, maka aku juga akan menolak engkau, sehingga engkau tidak menjadi imam bagiku. Karena engkau telah melupakan hukum Allahmu, maka aku pun akan melupakan anak-anakmu. Kita akan diberkati jika kita mendengar dan menaati firman Tuhan. Lukas pasal 11 ayat 28. Tapi dia berkata, ya, berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan menaatinya. Pelajaran 7. Pedang roh, firman Tuhan. Dan ilmunya bukan hanya untuk kita. Kita harus siap menjawab orang lain yang bertanya kepada kita. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Tuhan Allah di dalam hatimu, dan hendaklah selalu siap sedia memberikan jawaban kepada setiap orang yang menanyakan kepadamu alasan pengharapan yang ada padamu dengan lemah lembut dan takut. Pelajaran 7. Pedang roh, firman Tuhan. Mengapa pedang? Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, menusuk sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan mampu membedakan pikiran dan niat hati. Pelajaran 7. Pedang roh, firman Tuhan. Pedang Allah yang hidup yang maha kuasa mampu menembus setiap pertahanan yang dapat dilancarkan musuh kita, sampai ke perpecahan tulang dan sumsum. Ketika digunakan oleh seorang hamba Tuhan, tidak ada yang dapat menahan kemampuannya untuk langsung menyentuh inti permasalahan dan mengungkap kebenaran. Sebagai prajurit pasukan Allah, adalah tanggung jawab dan tugas kita untuk menggunakan firman-Nya untuk memahami kebenaran dan kemudian mengikutinya.
Ketika firman Tuhan menunjukkan kepada kita sesuatu yang salah dalam diri kita, kita dapat menggunakan senjata rohani ini untuk secara bedah menghilangkan pikiran dan tindakan yang menyinggung tersebut. Pelajaran 7. Pedang Roh, Firman Tuhan. 2 Korintus pasal 10 ayat 4-5. Sebab senjata peperangan kita bukanlah senjata duniawi, melainkan kuasa Allah yang dapat meruntuhkan benteng-benteng yang kuat. 5. Menjatuhkan hayalan, dan segala keagungan yang meninggikan diri melawan ilmu Allah, dan menawan segala pikiran pada ketaatan tentang Kristus. Pelajaran 7. Pedang Roh, Firman Tuhan. Tidak seperti semua perlengkapan senjata Tuhan lainnya, yang hanya bersifat defensif, pedang ini secara unik cocok untuk peran defensif dan ofensif. Pertahanan yang kokoh sangat berharga, namun pedang adalah satu-satunya cara kita dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan kepada kita. Pelajaran 7. Pedang Roh, Firman Tuhan. Perhatikan bahwa Yesus Kristus menggunakan Alkitab untuk melawan serangan setan. Matius pasal 4 ayat 4. Tapi dia menjawab dan berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Pelajaran 7. Pedang Roh, Firman Tuhan. Perhatikan bahwa Yesus Kristus menggunakan Alkitab untuk melawan serangan setan. Matius pasal 4 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada tertulis lagi, jangan mencobai Tuhan, Allahmu. Pelajaran 7. Pedang Roh, Firman Tuhan. Perhatikan bahwa Yesus Kristus menggunakan Alkitab untuk melawan serangan setan. Matius pasal 4 ayat 10. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah dari sini, setan, karena ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya Dia saja yang harus engkau sembah. Pelajaran 7. Pedang Roh, Firman Tuhan. Kita juga harus belajar hidup sesuai dengan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Matius pasal 4 ayat 4. Tapi dia menjawab dan berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Pelajaran 7. Pedang Roh, Firman Tuhan. Pedang digunakan untuk pertempuran jarak dekat, bukan peperangan jarak jauh. Mungkinkah ini menyiratkan sifat perjuangan yang dilakukan umat Kristen? Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22. Menguatkan jiwa para murid, menasihati mereka untuk terus beriman, dan mengatakan, kita harus melewati banyak kesengsaraan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Pelajaran 7. Pedang Roh, Firman Tuhan. Pedang digunakan untuk pertempuran jarak dekat, bukan peperangan jarak jauh. Mungkinkah ini menyiratkan sifat perjuangan yang dilakukan umat Kristen? Yakobus pasal 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan bila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, karena mengetahui bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan kesabaran. Tetapi biarlah kesabaran bekerja dengan sempurna, agar engkau menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan apapun. Pelajaran 7. Pedang Roh, Firman Tuhan. Bangsa Romawi mengandalkan serangan musuh mereka dari jarak jauh dengan lembing dan anak panah, namun Tuhan tidak memberi kita pilihan itu sebagai tentara Kristen. Jika kita mampu melakukan pertempuran dari jarak jauh, kita tidak akan pernah mengalami ujian yang sebenarnya. Pelajaran 7. Pedang Roh, Firman Tuhan. Sekilas, hal itu mungkin tidak terlihat buruk. Namun ketika kita berhenti untuk mempertimbangkan bahwa tanpa percobaan, tidak ada pertumbuhan, dan tanpa pertumbuhan, kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan, kami melihat bahwa pencobaan, betapapun tidak nyamannya, sangatlah penting dalam perjalanan kami sebagai orang Kristen. Pendalaman Iman Katolik Online. Saudara seiman dalam Tuhan Yesus Kristus,
Akhir-akhir ini banyak sekali oknum yang terang-terangan menyerang iman Katolik dan menyerang Allah kita yang benar. Sejak awal Allah yang benar adalah Bapa, Roh, Kejadian pasal 1 ayat 2, dan firman yang kemudian firman itu diberikan kepada Bunda Maria ini adalah pengenapan janji Allah untuk menebus manusia melalui perjanjian Abraham, perjanjian Noah, perjanjian Musa, perjanjian Daud dan digenapi dengan perjanjian baru. Barang siapa yang mengaku orang beriman tidak mengikuti perjanjian Allah, adalah menyembah Allah atau ilah lain. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Matius pasal 5 ayat 39. Pelajaran 7. Pedang Roh, Firman Tuhan. Bagaimanapun, janji-janji dalam Wahyu pasal 2 ayat 7, ayat 11, ayat 17, ayat 26 dan pasal 3 ayat 5, ayat 12 dan ayat 21 diberikan kepada dia yang menang dan tidak kepada dia yang tetap apa adanya. Wahyu pasal 2 ayat 11. Barang siapa mempunyai telinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang difirmankan Roh kepada gereja-gereja. Dia yang menang tidak akan dirugikan oleh kematian kedua. Pelajaran 7. Pedang Roh, Firman Tuhan. Bagaimanapun, janji-janji dalam Wahyu pasal 2 ayat 7, ayat 11, ayat 17, ayat 26 dan pasal 3 ayat 5, ayat 12 dan ayat 21 diberikan kepada dia yang menang dan tidak kepada dia yang tetap apa adanya. Wahyu pasal 2 ayat 17. Barang siapa mempunyai telinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang difirmankan Roh kepada gereja-gereja. Bagi siapa yang menang, aku akan memberi makan mana yang tersembunyi, dan akan memberinya sebuah batu putih, dan di batu itu tertulis nama baru, yang tidak seorang pun mengetahuinya kecuali dia yang menerimanya. Pelajaran 7. Pedang Roh, Firman Tuhan. Bagaimanapun, janji-janji dalam Wahyu pasal 2 ayat 7, ayat 11, ayat 17, ayat 26 dan pasal 3 ayat 5, ayat 12 dan ayat 21 diberikan kepada dia yang menang dan tidak kepada dia yang tetap apa adanya. Wahyu pasal 2 ayat 26. Dan barang siapa yang menang dan yang meneruskan pekerjaan-pekerjaanku sampai akhir, kepadanyalah aku akan memberikan kuasa atas bangsa-bangsa. Pelajaran 7. Pedang Roh, Firman Tuhan. Bagaimanapun, janji-janji dalam Wahyu pasal 2 ayat 7, ayat 11, ayat 17, ayat 26 dan pasal 3 ayat 5, ayat 12 dan ayat 21 diberikan kepada dia yang menang dan tidak kepada dia yang tetap apa adanya. Wahyu pasal 3 ayat 5. Siapa yang menang, dia akan mengenakan pakaian putih, dan aku tidak akan menghapus namanya dari buku kehidupan, tetapi aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Pelajaran 7. Pedang Roh, Firman Tuhan. Bagaimanapun, janji-janji dalam Wahyu pasal 2 ayat 7, ayat 11, ayat 17, ayat 26 dan pasal 3 ayat 5, ayat 12 dan ayat 21 diberikan kepada dia yang menang dan tidak kepada dia yang tetap apa adanya. Wahyu pasal 3 ayat 12. Siapa yang menang akan kubuat tiang di bait Allahku, dan dia tidak akan keluar lagi, dan di atasnya akan kutuliskan nama Allahku dan nama kota Allahku, yakni Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Tuhanku, dan aku akan menulis di atasnya nama baruku. Pelajaran 7. Pedang Roh, Firman Tuhan. Paulus hanya mencantumkan satu senjata saja karena kita hanya memerlukan satu senjata saja. Tidak ada musuh yang tidak dapat dikalahkan oleh firman Tuhan, ditambah dengan rohnya. Maka, dengan hanya berbekal pedang, kami melangkah maju untuk melawan musuh secara langsung. Perjuangan itu nyata. Itu terjadi seketika, dan itu ada di depan kita. Masa depan kita di kerajaan Allah sedang dipertaruhkan, dan kita berjuang agar kita dapat berpegang teguh pada masa depan yang telah Dia janjikan kepada kita. Pelajaran 7. Pedang Roh, Firman Tuhan. Janji apa yang bisa kita pegang teguh? Matius pasal 24 ayat 13. Namun siapa yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan.
Pelajaran 7. Pedang Roh, Firman Tuhan. Janji apa yang bisa kita pegang teguh? Roma pasal 8 ayat 31. Lalu apa yang harus kita katakan mengenai hal-hal ini? Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Pelajaran 7. Pedang Roh, Firman Tuhan. Kami bertarung mengetahui akhir cerita. Dua dari sekian banyak janji yang kuat dan pasti dalam firman Tuhan memberitahu kita hal itu jika kita tetap berdedikasi kepada Tuhan dan firman-Nya. 1. Kita akan berhasil sampai akhir. 2. Dan kita amatkan. Tidak ada keraguan dalam pernyataan ini. Janji-janji Allah sama pastinya dengan janjinya kepada Yesaya, sesungguhnya aku telah mengucapkannya, aku juga akan mewujudkannya. Aku telah merencanakannya, saya juga akan melakukannya, Yesaya pasal 46 ayat 11. Jadi angkat pedang, pertempuran adalah milik kita. Pelajaran 7. Pedang Roh, Firman Tuhan. Sebuah pedang perlu diasah agar tetap berguna, dan pedang itu sendiri tidak akan diasah. Luangkan waktu setiap hari untuk belajar Alkitab secara teratur. Melalui latihan yang terus-menerus, kita akan menjaga pisau kita tetap tajam dan selalu siap mempertahankan harapan yang ada dalam diri kita. Akhir pelajaran 7. Pedang Roh. Senjata Allah penuh. Senjata kebenaran. Tumbuhkan hidup Anda dalam firman Tuhan.